Halo sedulur bonsai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Pagi ini saya mendahului waktu ya, karena sebentar lagi siang sedikit hujan. Di belakang saya ada calon ya. Saya membuat bahan bonsai waru ekspos akar banyak sekali. Kita belajar bertani, belajar bersama, sharing. Yang di video saya sebelumnya untuk teknik-teknik cara pembuatan dinding ground, terus yang kedua tahap penanaman di dinding ground, pemindahan dari dinding ground long ke tahap ground berikutnya sudah saya update untuk teman-teman, bisa disimak di video saya sebelumnya, mulai dari perawatan untuk bahan ini. Kemudian saatnya saya sudah cek ada di dinding ground yang long, yang dinding ground yang atas ya, bahannya sudah sebesar jempol kaki kurang lebih, ada yang besar sedikit ya. Saya mau cek, mau bongkar ini semenjak saya tanam 6 bulan 5 bulan yang lalu. Bisa dicek untuk teman-teman untuk pertumbuhan waru jenis apa yang paling cepat. Saya rasa yang saya amati ini untuk waru India ya. Waru India paling cepat untuk perkembangannya, karena di sini semua saya variatif ya jenisnya. Ada yang Taiwan mikro, ada yang Taiwan, ada yang Thailand, ada India, ada yang hibrid juga. Saya cek keseluruhan, ternyata India perkembangannya lebih cepat ya. Nanti lain waktu saya akan share untuk teman-teman untuk pertumbuhannya paling cepat mana, karena di sini bareng ya cara tanamnya. Saya pas tanamnya bareng, jadi untuk pertumbuhannya terlihat jelas untuk lebih mana ya perkembangannya yang cepat untuk jenis waru ini. Oke, kita terlepas untuk pembahasan masalah pertumbuhan, saya mau cek untuk akar sudah besar seberapa dengan tekstur besar batang jempol kaki lebih dikit. Kita langsung menuju ke bahannya ya. Oke teman-teman, ini ya batangnya sudah besar sekali, sudah jempol kaki lebih ya. Saya mau cek untuk akar ini seperti apa. Pengurangan daun tidak apa-apa ya, sedikit saja yang di bawah biar tidak menghalangi kita untuk melakukan pembongkaran. Pembongkaran ini nanti seandainya akar belum mumpuni bisa kita kembalikan lagi ya. Tapi saya rasa dengan sebesar ini, dengan dinding ground long sebesar ini, saya berharap ini sudah siap untuk nanti kita proses ya. Nah, kalau untungnya pakai karpet, kita nanti bisa pakai lagi ya ini ya. Oke, saya mau langsung untuk membersihkan media
di bekas bongkaran dinding ini. Untuk media bekas ini nanti bisa dipakai lagi, kita campur pakai sekam sama pupuk lagi. Kalau ini pasti ada bekas ya untuk di sini kita bongkar, nanti kita kumpulkan, jadi kita bisa irit. Semalam habis hujan kenceng banget, jadi agak sedikit becek, tapi kita tetap semangat ya berkarya. Hati-hati kita membersihkan untuk ini, jangan sampai tergores sama akar-akar yang kita mau pakai ya. Oke teman-teman, ini tadi sudah saya bersihkan ya. Ternyata airnya mati lampu, airnya saya mau semprot pakai selang, airnya mati. Ini saya siram pakai air. Sebenarnya kalau pakai semprotan bisa bersih ya. Kita menentukan ya nanti akar mana saja yang mau kita pakai. Jadi intinya kita ingin membesarkan akar-akar yang dominan ini supaya lebih maksimal cepat besar. Kita harus buang akar-akar kecil ya, karena ini akan mengganggu, mempengaruhi untuk pembesaran akar yang kita inginkan besar. Akar seperti ini untuk mengejar akar yang lebih besar akan sulit. Tetap dia yang kasih asupan nutrisi full ke atas. Saya yakin ini sudah tembus tanah ya. Saya akan coba mengurangi semua akar-akar kecil agar nanti pertumbuhan akar yang kita inginkan untuk pembesaran cepat ya. Ini akan mengganggu akar-akar kecil. Ini sudah beberapa kali saya praktek untuk di lahan ground untuk bahan bonsai ekspos akar. Nanti teman-teman bisa disimak hasilnya seperti apa. Saya membuat proses bahan bonsai waru ekspos akar sudah alhamdulillah banyak sekali yang sudah keluar, nyampe di atas pot sendiri tidak punya. Ya, ini sudah saya bersihkan, akar serabut kecil-kecil sudah saya buang agar tidak mengganggu pendominanan akar ini nanti ya. Nah ini sementara masih kurang begitu bagus ya. Ya ini yang dinamakan proses ya, kita tidak bisa instan. Saya mau mencoba untuk agak sedikit merapatkan akar di bawah dulu. Dengan sistem saya memakai tali ya, biar akar di bawah nanti tidak terlalu renggang. Saya mau ambil beberapa untuk pengikatan. Tambah satu akar lagi, yang ini coba saya mau tarik lagi. Oke teman-teman, saya sementara lakukan seperti ini. Ingat ya, saya beberapa kali melakukan proses tekuk ataupun ekstrim. Ada yang saya bongkar gini terus saya langsung gerakkan, ada yang saya kasih waktu, saya biarkan dulu. Ternyata maksimal yang kita biarkan dulu. Ini biarpun renggang begini ya, nanti kalau seandainya ini akarnya menggembung, udah jadi berdekatan ya. Ini untuk ekspresi tentunya kita lihat sikon juga nanti kapan waktunya penekuan. Ini saya biarkan begini dulu, biar nanti ada perkembangan. Nanti seandainya pengikat ini biasanya kalau ada penggembungan untuk pembesaran daripada akar-akar ini, nanti biasanya ikatan ini akan terlihat ya, seperti kita kasih penggeraan dasar atas ya. Kalau kita lilit kawat, kalau udah ada pembesaran batang ataupun perkembangan, nanti biasanya akan terlihat jelas ya, akan tumbuh hampir melewati pengikat ya. Kita siap lepas dan kita siap gerakkan. Ini sementara saya biarkan begini dulu, nanti mungkin kira-kira 1 bulan atau 2 minggu atau 3 minggu kita lihat juga ya perkembangannya ini nanti bagaimana. Kita baru lakukan untuk gerak ekstrim. Untuk di atas saya belum berani kawat karena atas tentunya mengikuti
gerak daripada bawah. Untuk tahap berikutnya ini kita siapkan pakai pupuk ya. Ini pupuk kandang fermentasi saya sederhana. Saya kasih pupuk kandang fermentasi biar nanti untuk ini habis kita bongkar, terus habis kita kurangi akar banyak, akar serabut, tentunya biar cepat asupan nutrisinya terpenuhi ya. Kalau lebih bagus lagi sebenarnya NPK Mutiara, tapi saya sederhana untuk waru tentunya perkembangannya sangat cepat. Jadi saya pakainya pupuk kandang yang fermentasi. Nah, setelah ini saya akan timbun pakai media tanam bekas bongkaran tadi aja yang di atasnya sini. Ya, oke teman-teman, nantikan terus untuk update bahan ini, untuk cara tekuknya bagaimana, posisi akar seperti apa. Dan satu lagi, nah ini kalau pakai karpet untungnya kita di sini ya, kita bisa pakai lagi buat bikin yang baru. Ini tadi sudah saya kasih pupuk kandang fermentasi, saya timbun pakai media tanam yang bekas bongkaran. Saya biarkan dulu, kita jaga untuk kesuburan daripada daun di atas, jangan ada yang dikurangi cabang-cabangnya, karena ini akan menentukan nanti mempercepat kita untuk pertumbuhan pembesaran akar di bawah. Nah, nanti ada beberapa yang sama bongkar, ini saya kasih untuk simple, maaf, contoh satu, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang di sini nanti saya mau bongkar, mau saya proses seperti ini dulu, dan penekuannya nanti akan saya lakukan bareng-bareng ya. Dan nanti di sebelah sana ada beberapa juga, mungkin akan saya pilih ya, yang sudah mampu untuk dibongkar seperti ini. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya saya berbagi, kita belajar melalui proses tahap demi tahap, karena kita membuat bahan bonsai dari nol tentunya tidak bisa instan, kita harus sedikit bersabar untuk melakukan proses tahap demi tahap. Oke, cukup sekian dulu dari kami channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk perkembangan bahan bonsai ini, prosesnya saya akan selalu update untuk teman-teman. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.